Shalom semuanya, hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Nah, di bagian bab 1 ini kita akan belajar pengantar pendidikan agama Kristen. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Pertama, mengetahui arti dari pendidikan agama Kristen. Kedua, mengimani Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi dasar pendidikan agama Kristen. 3, mengakui dan mengimani Yesus Kristus sebagai guru agung dalam pendidikan agama Kristen. Dan keempat, menuliskan refleksi tentang pemuridan yang diajarkan Yesus. Nah, materi kita itu ada 4 bagian. Pertama, Alkitab sebagai dasar pendidikan agama Kristen. Dan yang kedua, Yesus Kristus Sang Guru Agung. Dan yang ketiga, kasih sebagai hukum dalam pendidikan agama Kristen. Dan keempat, pemuridan guru dan murid. Kita akan belajar bersama-sama dari keempat poin tersebut. Kita akan uraikan. Semoga kalian bisa mengikutinya. Yang pertama-tama, Alkitab sebagai dasar pendidikan agama Kristen. Bagian yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Kalian bisa membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, Bapak akan membacakan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab yang kita pegang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 4 manfaat yang dituliskan oleh Timotius. Yang pertama, yaitu mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Artinya bahwa firman Allah itu digunakan untuk mengajari kita, untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian Alkitab juga mengatakan kepada kita hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, hal-hal yang kita jauhi, hal-hal yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Misalnya, jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga yaitu memperbaiki kelakuan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, Alkitab mengingatkan kita. Alkitab menunjukkan di mana saja letak kesalahan kita. Dan Alkitab juga menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Dan yang keempat, yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Artinya Alkitab tidak semata-mata sebagai sebuah ajaran moralitas, tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Sebab di Alkitab sendiri, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dan yang kedua, Alkitab itu sebagai dasar dari pendidikan agama Kristen karena Alkitab itu adalah Alkitab yang unik karena ditulis oleh 40 orang lebih dengan jabatan dan profesi yang berbeda-beda. Ini adalah hal yang unik sebenarnya di Alkitab kita kekristenan. Ternyata orang-orang yang diilhami Allah, artinya yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menuliskan isi hati Allah, mereka itu adalah orang-orang yang berbeda. Baik dalam profesinya, ada sebagai petani, ada sebagai filsuf, ada sebagai nelayan, contohnya seperti Petrus. Dia menuliskan surat. Namun ada yang sangat-sangat menarik di sana, di mana perbedaan-perbedaan latar belakang, profesi, dan tahun penulisan-penulisan Alkitab ini tidak mempengaruhi kelengkapan atau Alkitab itu utuh. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang kontradiksi. Artinya Alkitab itu terdiri dari kitab-kitab yang saling menyatu, yang saling terikat satu sama lain. Sehingga beberapa orang mengatakan, pengajar-pengajar kita, misalnya pendeta, bahwa Perjanjian Lama itu adalah nubuatan, Perjanjian Baru itu adalah penggenapan. Ini artinya bahwa ini saling melengkapi. Jika di nubuatan di dalam Perjanjian Lama, kemudian di Perjanjian Baru kita melihat nubuat.
itu tergenapi. Misalnya seperti apa? Contoh, di dalam perjanjian lama dinubuatkan seorang anak akan lahir. Dan di perjanjian baru kita temukan ternyata anak itu adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, ditulis selama 1500 tahun. Nah, ini adalah bukan waktu yang pendek. Ini adalah bukan waktu yang hanya dalam 2, 3, atau 10 tahun saja. Tetapi penulisan Alkitab itu 1500 tahun. Ingat ya, Alkitab kita itu tidak serta-merta jatuh dari langit dan kita menerimanya. Tidak demikian. Melainkan ini ditulis dalam zaman-zaman yang berbeda. Tapi Allah tetap mengurapi setiap para penulis itu sesuai zamannya. Dan tulisan-tulisan yang dihasilkan itu sungguh-sungguh sangat baik, harmoni, dan tidak ada kesenjangan satu sama lain. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata Alkitab itu adalah benar-benar diilhami oleh Allah. Ada seorang atau pribadi yang besar di belakang para penulis. Itu siapa? Sang penulis agung, yaitu Allah. Allah mengilhami setiap para penulis itu sesuai dengan zaman mereka. Namun isi atau tulisan yang mereka catat kepada kita semuanya berasal dari Allah. Nah, kita harus mengetahui bahwa ketika kita mengatakan bahwa Alkitab itu adalah ilham dari Allah, maka Alkitab itu adalah unik, di mana Allah langsung menginspirasi para penulis. Artinya bahwa ide dari tulisan itu atau gagasan dari tulisan atau isi dari Alkitab itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, kalian perlu ketahui bahwa Alkitab itu jujur. Dia mengatakan sebagaimana adanya keadaan, sifat, dan keberadaan manusia. Ingat saja ketika misalnya Daud melakukan kejahatan, Allah menuliskannya melalui para penulis. Disebutkan kesalahan-kesalahan manusia. Alkitab itu sangat jujur kepada kita, menguraikan berbagai hal-hal buruk tentang manusia, hal-hal baik tentang manusia. Dengan demikian, tidak ada satupun sebenarnya yang disembunyikan dari keadaan manusia itu sendiri. Orang bodoh dituliskan, orang fasik dituliskan, orang bijak dituliskan, orang yang menyembah berhala dituliskan, orang yang taat kepada Allah dituliskan. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata Alkitab ini adalah Alkitab yang sangat berterus terang menyatakan sebagaimana si manusia itu sebenarnya. Alkitab itu tidak sedang menyanjung-nyanjung orang. Alkitab itu tidak menyanjung manusia. Melainkan Alkitab itu secara terus terang mengatakan sebagaimana kita, sebagaimana sifat kita manusia.